Ceritain pengalaman marahnya gimana? Kamu tuh kalau diajak ngomong misalnya gitu, terus suka tanggapannya kayak nggak sesuai gitu sama kayak nggak kayak yang aku mau gitu. Itu aku marah kayak kamu jangan kayak gitu, kayak ngomongnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngapain nih kita jadi kali ini? Mau ngobrol lagi. Mau ngobrol lagi. Jadi kita kali ini mau ngobrolin tentang apa nih? Ngobrolin tentang marah. Tapi sebelum itu kita udah punya tagline. Apa? Tagline udah tahu belum? Apa pasti punya- garing banget. Enggak garing. Punya masalah, punya beban hidup, nggak usah pusing, nggak usah ribet, ngobrolin aja dulu. Bener kan? Garing banget. Kemarin setelah kita udah bahas overthinking, terus insecure, nah kali ini kita lanjut lagi sama yang namanya marah. Siapa sih nggak pernah marah di dunia ini? Nggak mungkin lah. Semua orang pasti pernah marah. Nah tapi gimana sih nanti? Apakah marah itu bisa kita redam atau enggak? Sebenarnya marah tuh berguna apa enggak sih buat kita gitu? Nah kita mau bahas nih ntar. Kalau menurut kamu marah tuh apa sih? Marah itu ya emosi, gimana sih? Emosi. Emosi apa? Emosi yang berlebihan. Emosi yang berlebihan. Itu yang kamu tahu. Kalau menurut aku tuh marah ya pertama nakutin orang ya kan. Terus muka galak nih, habis itu teriak-teriak. Pokoknya bikin orang takut dah. Entah bikin orang takut atau enggak bikin orang kesel. Itu kalau menurut aku marah kayak ngancem gitu. Apa lo gitu kayak gitu. Kalau menurut kamu marah tuh penyebabnya apa sih? Menghadapi sesuatu yang enggak kita suka gitu. Biasanya nggak sih? Berhadapan sama sesuatu yang enggak kita sukai. Yang enggak kita suka, contoh. Dikecewain orang gitu, pasti marah nggak sih? Kalau udah berekspektasi sesuatu gitu. Terus tiba-tiba tuh nggak sesuai gitu, realitanya tuh nggak sesuai gitu, marah. Atau misalnya memperdebatkan sesuatu gitu, terus kayak ngerasa aduh gitu, ini bukan yang gue mau nih gitu, marah. Jadi nggak sesuai sama yang kita mau gitu ya. Nah kalau aku sih penyebabnya marah tuh ya gara-gara pertama dibikin gak nyaman sih sama orang, kayak diganggu gitu, apa keamanan kitanya tuh di kayak kok nih orang tiba-tiba ganggu kenyamanan kita gitu. Misalnya kita lagi duduk terus habis itu minggir lu gitu kan, ibarat tuh loh kenapa gitu kan. Atau enggak kita lagi tidur nih terus diomelin gitu, bangun gitu, terus so tubuh gitu. Nah, tapi marah-marah gitu. Pastinya dihadapin sama itu kan, kita dihadapin sama sesuatu yang gak kita suka gitu dong. Iya benar. Jadi antara tadi nggak sesuai sama yang kita pengen atau enggak yang nggak kita suka kan, sama mengganggu kenyamanan kita, itu penyebabnya tuh. Nah kalau kamu sendiri nih pernah nggak sih marah di hidup kamu? Sering lah. Nah kalau sering, coba dong ceritain pengalaman marahnya gimana? Ya marah, misalnya kamu tuh kalau diajak ngomong misalnya gitu, terus suka tanggapannya kayak nggak sesuai gitu sama kayak nggak kayak yang aku mau gitu. Itu aku marah kayak kamu jangan kayak gitu, kayak ngomongnya gitu. Misalnya kayak gitu ya, soalnya kan kadang aku pengennya kamu tuh kalau ngomong baik-baik gitu nadanya. Nah tapi nadanya teriak-teriak gitu. Nadanya kayak gitu, teriak-teriak. Nyolot gitu. Jadi kayak itu nggak pengen banget aku denger gitu loh. Bikin kamu gak nyaman ya? Bikin aku gak nyaman kayak gitu. Kalau aku juga pernah sih, waktu itu aku lagi tidur nih, terus habis itu dibangunin, tapi dibangunin dengan cara nggak baik-baik gitu, kayak ditonjok gitu ya. Kasurnya coba ditonjok orang, coba gimana, kaget orang. siapa namanya Adere juga kalau ditonjok kasurnya juga ngamuk dia. Nggak ada orang sabar siapapun juga ditonjok. Biksu juga kalau ditonjok kasurnya kaget, dia marah. Iya, terus aku kan kayak kaget gitu kan, maksudnya ini orang kenapa gitu kan, marah gitu. Jadi yang marah duluan dia itu. Terus dan nih dia bangunin aku dengan cara marah-marah nih. Terus otomatis kan aku nggak nyaman kan, aku ngerasa kayak kok kayak terancam gitu. Aku kayak anjrit nih orang gitu. Aku langsung melototin dia tuh, aku marah banget tuh, kayak awas lu ya gitu, lu kalau udah tua lu gue balas lu.
Iya bener sih, kalau ngerasa kayak terancam pasti marah nggak sih? Iya. Berontaknya tuh dengan marah. Heeh. Tapi ada gitu ya orang yang bisa sabar gitu. Kalau dia dihadapin sama sesuatu yang nggak dia suka tuh dia bisa sabar gitu. Siapa? Ya ada teman aku yang menurut aku dia itu jadi gini. Dia emang anaknya percaya diri banget ya. Yang penyabar ini. Dia emang anaknya percaya diri banget parah. Terus jadi emang anaknya tuh baik banget. Terus easy going gitu. Dia pengen ngelakuin apa aja yang menurut dia tuh ya udah gitu. Selama ini gak merugikan orang lain ya udah gue lakuin. Ya. Jadi waktu itu pernah nih anak bikin cover lagu gitu, nge-cover lagu. Iya, cover lagu. Terus ada yang komen, Hmm. wah suara kamu bagus banget nih gitu, kalah dong siapa misalnya ada teman aku juga tuh yang di tag itu emang suaranya juga bagus gitu, dia emang suka nyanyi juga gitu. Nah aku tahu maksud orangnya itu nyindir. Terus akhirnya nggak bener-bener muji, paham nggak bener-bener muji. Nah akhirnya kan kalau aku kan orangnya berontak gitu ya, aku tuh nggak bisa kalau misalnya ditindas kayak gitu. Karena aku ngerasa ya aku dekat sama dia. Akhirnya aku tanya, lo kamu nggak merasa tersindir apa kamu digituin gitu? Kamu sadar nggak kalau kamu tuh dikatain kayak gitu? Terus kata dia, iya aku tahu kalau di kelas aku suka dikatain gitu. Keceplosan nih. Ya nggak apa-apa. Aku tahu kalau aku di kelas aku suka dikatain. Aku tahu gitu kalau aku suka diomongin. Lo berarti dia tahu selama ini dia suka dikatain, dia suka disindir soal penampilan. Terus soal apa aja deh dia tuh dikritik kayak ya menurut lo kampungan kan, menurut dia belum tentu gitu loh. Maksudnya nggak usah kayak aduh gitu mengucilkan orang lain kayak gitu, itu kuno banget sih gitu tuh kan jadi marah. Ini contohnya marah. Enggak, marah. Itu ngegas. Kalau marah lebih parah. Wah. Ya kayak gitu. Baru ngegas itu. Baru ngegas ya. Level 1. Ya kayak gitu maksudnya kayak jadi dia sabar gitu ya dengerin sabar banget. Bacotan manusia plus 62 ya. Dia tuh bener-bener gak marah. Aku sampai kayak aduh gila kalau gue yang digituin gitu. Udah kamu apain tuh? Aku tuh pasti nyamperin orangnya gitu loh. Ngapain? Kamu jajanin? Enggak. Gila lebih mulia lagi aku dari aku. Misalnya aku disindir gitu ya, aku ngerasa nih terlepas dari itu benar atau enggak, aku pasti nyeplos apaan maksudnya gitu. belum tahu benar apa salah tuh ya. Iya belum tahu. Astagfirullahaladzim. Jadi lu harus jelasin juga sekarang juga nih sama gue gitu. Kalau aku tuh kayak gitu orangnya. Jadi lebih sensitif lagi ya daripada belum tentu dia nyindir kamu udah apa maksud lu gitu, lu nyindir gua apa kagak gitu. Tapi nggak tahu kenapa otak aku tuh sepeka itu gitu. Nettingnya benar gitu ya. Nettingnya bener. Iya bener. Kayak gitu. Jadi udah ya pede aja gitu, pasti soalnya benar gitu ya. Iya sih, maksudnya kalau itu kan teman kamu. Buat ngadepin marahnya, dia pernah sharing nggak sih sama kamu atau enggak cerita gitu? Sharing apa? Gimana cara dia biar sabar kayak gitu? Nggak pernah? Pernah lah. Pernah, katanya gimana caranya? Ya aku sih bodo amat ya gitu, karena Lu kata dia aku sih bodo amat gitu. aku udah sering banget kayak gitu. Terus kan kalau aku kan lebih ke nggak terima gitu ya kalau ngelihat apa orang lain ditindas gitu. Kalau aku lebih nggak terima gitu. Emangnya kenapa sih lo harus nindas orang lain? Kenapa gitu lo harus kayak apa sih? Nyakitin banget sih, itu nyakitin banget ya. Kayak soal penampilan gitu. Lihat deh gitu kadang-kadang. Ini tuh si ini begini, iya ngebully kayak gitu. Terus kamu kenapa kok bisa sabar banget? Kata dia kan bodo amat gitu kan. Bodo amat gitu. Aku tuh udah tahu gitu sebenarnya aku diomongin gitu. Cuma mau gimana lagi? Kan kita udah tahu mereka gitu. Sebenarnya mungkin bukan cuma aku aja yang tahu mereka gitu. Di luar sana orang-orang ya udah tahu mereka tuh kayak gimana. Kenapa bilangnya mereka? Karena itu sekelompok loh. Jadi banyak satu circle itu. Iya, kayak gitu semuanya. Itu jahat banget sih. Nah, terus kan kamu udah tahu tuh tips and trick dari dia. Kamu sendiri bisa nggak sih nanganin marah kamu sampai sekarang? Mungkin kalau belajar sabar gitu bodo amatan.
Kadang aku nggak kayak dulu ya, yang kayak apa aja nih gitu. Aku denger kayak gini gitu, terus aku langsung kayak sumbu pendek gitu aku orangnya kan. Aku langsung kesulut gitu, aku marah. Nah kalau sekarang lebih kayak ke ya udah deh gitu. Apa? Ya udah biarin aja gitu kadang-kadang. Tapi kalau aku udah kesel banget nih gitu, aku tuh nggak yang misalnya dia ngebalesnya nyindir, aku tuh ya udah langsung aja gitu. Kamu labrak. Aku ngomong langsung karena menurut aku apaan sih, kan kalau cewek suka nyindir gitu ya. Lu ngapain nyindir? Biar orang-orang tahu, gue mah biarin aja, mending gue sama dia gitu yang selesai. Jadi kamu kalau kamu disindir gitu, pertama kamu berusaha bodo amat. Iya kan, bener kan, kayak gitu yang aku tangkap tadi. Tapi kalau udah keterlaluan, kamu labrak Ya gitu. labrak. Nah terus kan itu kamu ngelabrak nggak mungkin lembut dong, halo kenapa nih gitu. Pasti kamu marah kan? Kayak gila. Iya kan? Heeh. Nah kamu cara nanggulangin marahnya kayak gimana? Apa kamu bisa apa nggak waktu ngelabrak tuh nggak marah gitu? Bisa. Bisa. Nah caranya gimana, di sharing dong? Ya paling misalnya kayak nanya dulu kan. Apaan gitu maksudnya gitu. Lo ada masalah apaan sama gue gitu. Marahnya itu tergantung responnya ya. Oh. Kalau misalnya mungkin dia nanggepinnya dengan marah-marah, terus aku bisa lebih marah gitu, karena posisinya nih kalau aku ngelabrak dia itu dia udah keterlaluan gitu. Aku tuh nggak mungkin tiba-tiba, kan aku tahu diri aku gitu ya, aku tuh nggak nyenggol orang duluan gitu. Aku tuh malah nggak peduli gitu, terserah aja deh orang mau gimana. Paling ya satu circle, misalnya kalau mau ngomongin orang tuh satu circle, nggak yang di luar itu, di luar pertemanan kamu ya. Di luar circle tuh nebar kebencian ke orang-orang kayak gitu, rese mulutnya. Jadi kamu lebih ngejaga supaya nggak bikin masalah sama orang gitu ya. Paling kalau aku ngomongin orang lain gitu ke teman aku, itu lebih kayak ke cerita aja sih. Misalnya kayak aku, aduh gue nggak suka banget nih kayak gini gitu. Dan temen aku juga kan nggak toksik ya orangnya. Jadi mereka tuh nanggepinnya dengan oh iya gitu, ya udah sabar aja misalnya kayak gitu. Kayak mereka nanggepinnya juga nggak yang ngomporin gitu. Jadi aku juga nggak kesulut emosi banget gitu, nggak marah banget gitu. Kalau misalnya mereka kan pasti circle mereka itu kan pasti udah kayak oh iya gitu, ditambah-tambahin tuh, dibumbuin sampai enak. Sampai enak dah tuh gosip dah. Jadi kalau aku tangkap dari bagaimana cara kamu menghadapi marah tuh, pertama lebih bodo amat gitu, lebih kayak kalau emang udah kelewatan gitu baru kamu bertindak. Tapi kalau emang kayak masih biasa-biasa aja gitu, kamu nggak peduli gitu ya. Jadi kayak menurunkan apa ya, level tersinggung kamu ya. Jadi lebih nggak terlalu sensitif gitu lah ya. Kalau udah keterlaluan baru tuh kamu bertindak gitu. Iya, aku suka ngomong sih sama diri aku sendiri. Kenapa? Jangan terlalu sensitif sama sesuatu gitu kan. Karena kan apa sih, nggak semua hal gitu, nggak semua energi yang ada di tubuh aku tuh harus aku keluarin buat hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Marah tuh nggak ada gunanya. Emang kalau misalnya gue marah bisa selesai gitu. Kalau misalnya masih bisa diselesain secara baik-baik ya udah gitu, baik-baik aja. Tapi kalau misalnya emang kayak dia pengennya marah-marah gitu, kadang akunya juga udah nggak bisa kekontrol banget nih, kayak ini tuh udah pilihan terakhir gitu. Marah tuh udah jadi kayak pilihan terakhir aku gitu. Kalau buat sekarang gitu, maksudnya kayak udah gitu, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Iya. Kalau sekarang sih karena udah ngerasa gue udah gede. Bukan gitu. Pilihan pertama ya. Kalau dulu pilihan pertama mungkin ya. Pilihan pertama lah, orang apa baru pilihan ke nol sebelum pertama. Kalau pokoknya step marah paling dulu, marah dulu deh pokoknya. Orang kayak kesinggung dikit gitu, kayak nyinggung apa gitu, udah apaan maksudnya gitu kan. Aku pasti udah nanya kayak gitu. Nah kalau sekarang lebih kayak ntar lu nih gitu, nih di sini banyak orang dulu. gitu, bukan gue doang nih gitu. Dan ntar aja biar aja gitu. Kadang aku kan udah capek gitu ya, kadang-kadang kayak ya udah nih gitu, kalau misalnya dia nyindir gue biarin aja gitu, ntar dia yang dosa, gue nggak dosa kok gitu. Tapi kalau perasaan aku lagi nggak enak banget tuh udah selesai ya. ya gitu, Berarti, kayak harus ngomong deh gitu. Berarti pertama kamu menurunkan level sensitivitas kamu untuk marah ya. Yang dulunya kamu harus marah dulu baru mikir, sekarang mikir dulu baru marah gitu ya. Iya kayak gitu. Terus habis itu kayak
dulu kan kamu gampang tersinggung, kalau sekarang kayak ya udahlah, kalau biasa aja kamu nggak terlalu tersinggung ya. Aku Jadi nggak bisa. pertama kontrol sensitivitas. Gimana kamu gimana kalian nanti kalau misalkan tersinggung tuh jangan terlalu cepet tersinggung ya kayak gitu ya. Terus habis itu yang kedua positive thinking, jangan anggap itu ngomongin lo gitu. Lebih kayak ke Semua orang mencerna baik-baik iya, dulu kan gitu banyak lah. orang itu siapa tahu aja yang ada yang lain gitu. Terus kalau emang itu emang itu nyindir lu ya udah nggak apa-apa kalau nggak parah-parah banget gitu ya. Maksudnya ditoleransi aja gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya solusinya buat orang-orang yang kayak menghadapi sesuatu yang nggak disuka tuh gimana kalau menurut Nah kamu? makanya kan kalau versi aku kan cara ngadepin marah tuh pertama kayak aku kan nggak suka tuh dimarahin bangunin pagi kayak tadi, dibangunin sholat subuh itu, karena aku nggak suka tuh hal-hal kayak gitu, bikin aku gak nyaman kan. Maksudnya kan bisa ngebangunin baik-baik aja gitu. Nah aku tuh lebih kayak ke solusinya, ini marah ini kenapa nih bisa terjadi, ada kejadian kayak gini, dicari tahu dong. Karena pertama aku telat bangun subuh ya kan. Hal itu menyebabkan aku jadi dibangunin. Nah dibangunin itu jadi dia marah. Nah berarti solusinya adalah pertama aku sholat subuh. Nah jadi selesai semuanya, aku jadi besok nggak kena marah lagi. Nah Itu aku lebih ke nurutin gitu dong. Nah emang marah itu kayak gitu. Marah itu terjadi ketika ada dua pendapat nih. Jadi pertama pendapat bapak aku nih, yang kalau ngebangunin orang subuh harus marah. Kedua pendapat aku, yang kalau ngebangunin ya jangan marah gitu. Jadi ada dua pendapat nih. Nah kalau kita main batu-batuan nih nggak bakal ketemu nih, pecah yang ada dua-duanya. Nah tapi gimana nih kita nih ngadepin situasi dengan mencari solusi, bukan memperpanjang masalah nih. Karena marah itu cuman gara-gara kita nggak suka sama pendapat orang itu doang. Itu satu. Iya. Yang kedua, kita tuh merasa terancam. Anjir, kayaknya gak enak digituin, kayak disiksa gitu, kayak disakitin. Nah makanya dicari solusinya biar nggak disakitin dan kita menghargai pendapat orang gitu, supaya nggak saling ini loh, saling batu-batuan pendapat. Ya udah kita carilah solusinya ya, kayak aku tadi, kalau aku bangun subuhnya lebih cepat. Nah itu kan jadinya dia jadi nggak marah lagi. Tapi marah tuh wajar gak sih buat kamu? Kayak Nah marah itu kan suatu perasaan juga kan, iya, suatu hal yang kita rasain, suatu emosi juga kan gitu. Maksudnya itu wajar atau enggak? nah tadi kan ini memang aku mau lanjut ke sana juga. Nah tapi tadi yang yang kedua rasa sakit itu kan, rasa gak nyaman itu kan. Nah kalau udah rasa sakitnya kita kumpulin, terus habis itu kita jadi marah gitu, itu tuh jadi kayak luka gitu di hati kita gitu loh. Makanya kita kalau bisa tuh marahnya jangan sama dia gitu, sama yang lain gitu. Nah ini sekarang aku mau bahas topik selanjutnya. Setelah tadi tips and triknya udah ada ya, nanti tinggal lihat aja. Nah sekarang marah itu berguna atau enggak sih? Kalau menurut kamu berguna nggak? Marah itu enggak, marah nggak berguna. Kenapa? Karena kalau menurut apa yang udah aku alamin, setelah aku marah tuh aku nyesel. Kayak apapun yang seharusnya nggak diomongin tuh pasti terucap aja gitu. Setelah itu kayak ketika marah tuh nggak bisa mikir jernih gitu, kayak gitu. Pernah nggak sih kalau misalnya marah tuh ngomong sampai belibet gitu? Karena saking kayak apa aja nggak beraturan gitu. Nggak kontrol yang diomongin ya. Tapi kamu pernah nggak marah terus ngomong gini, 1 kali 1 2, 3 kali 2? nggak lah, Itu sembarangan itu. Jadi menurut kamu nggak berguna ya? nggak berguna. Nah kalau aku kan pernah belajar psikologi, jadi kalau marah tuh sebenarnya berguna. Kenapa berguna? Jadi tuh kalau marah itu sama aja ekspresi, kita mengekspresikan diri kita gitu. Itu kan tenaga gitu kan. Nah kalau itu tuh disimpan, nanti kita jadinya apa, tau nggak? Bisa jadi psikopat. Psikopat tuh orang-orang yang punya kelainan jiwa. Cara ngelampiasinnya gimana kalau orang yang nggak mau dimarahin? Nah kan makanya melampiaskan itu boleh, tapi yang jelek itu melampiasinnya sama orang lain, manusia lah. Sama binatang juga nggak boleh lah. Pokoknya sama benda mati lah. Kalau sama makhluk hidup kasihan, nanti dia Gimana pasti contohnya? pusing gitu. Nah contohnya tuh kayak misalkan aku pernah nih dimarahin tuh, aku yang dibangunin subuh tadi. Otomatis aku udah sakit hati dong, udah pusing nih palaku. Udah tuh aku naik motor ya kan malam-malam tuh pas pulang dari rumah kamu, ya udah aku teriak aja goblok gitu. Tapi nggak ada orang.
goblok anjing gitu, anjing lo gitu, dasar tolol lo gitu. Emang kayak Nggak ada gitu tuh orang. bisa selesai. Buas teriak soalnya gitu, wah gitu, itu kayak satu jalanan denger itu ngomong apa. Kaget itu orang lagi beres-beres tuang nasi goreng, tumpah semua itu kayak minyak. Itu satu. Yang kedua, olahraga tuh kayak misalkan ya kayak kamu pernah olahraga kan kamu, kayak sit up, push up, itu kan tenaga kamu kebuang, terus kamu pikirin tuh hal-hal yang bikin kamu kesel gitu, wah sialan lu, wah gitu, Sialan gawat Iyun. tuh gitu, iya tuh kayak gitu. Brengsek Iyun. Ntar pas udah apa capek itu biasanya energi kamu udah tersalurkan, udah puas tuh. Kalau enggak kamu bisa kasih solusi lagi gak nanti? Hah? Maksudnya? Kalau misalnya udah nyoba teriak di jalan, terus udah nyoba olahraga, tapi masih ada perasaan kesel, kamu punya solusi lain nggak? Ada lah, Apa? bikin karya. Soalnya itu kan tenaga tuh dia harus di apa? Disalurin. Jadi kalau kita bikin sesuatu tuh misalkan kayak kita marah nih, habis itu kita bikin gambar coret-coret aja gitu. Habis itu kita foto habis itu kita upload ke IG ya kan. Ada nggak sih ya Siapa tahu bagus. orang marah bikin lagu? Ada banyak itu si Nirvana Yang mana lagunya? yang When a Light Shine is Smell Like Just Teen itu kan dia Spirit. marah itu. Jadi mantep kan tuh karyanya. Makanya itu bisa disalurin buat hal-hal kayak gitu. Terus kalau misalkan emang udah susah banget nih, tidur aja. Itu tuh udah worth it banget. Kalau kita tidur tuh syaraf kita tuh jadi kendor semua tuh. Kadang kalau kita tuh marah, kita punya masalah, kita tidurnya jadi lebih lama. Kenapa? Karena itu tuh kita lagi berusaha menyembuhkan diri kita sendiri. Tidur itu kamu kira cuman sembarang tidur ya? Dia tuh tidur itu fungsinya bisa mengendorkan syaraf-syaraf. Pokoknya bisa kayak ngecharge, kita kayak punya baterai tuh di charge, terus abis itu ada masalah apa tuh bisa sembuh. Kan kadang kita kebawa mimpi kan, kebawa mimpi nih, ntar kesel sama orang itu kebawa mimpi loh. Nanti kadang-kadang pas kita bangun wah udah puas gitu, kayak gitu. Jadi tidur atau enggak istighfar. Tapi kalau istighfar tuh rada susah ya, maksudnya karena itu butuh apa ya, harus lama istighfar 100 kali tuh baru tuh capek kan, Kalau soalnya dia udah non berbusa muslim tuh. masa dia disuruh istighfar? Ya kalau non muslim kayak memaafkan sih, kan kata lain memaafkan. Ya udah gue maafin ya, damai gitu. Udah gue maafin duluan deh sebelum dia minta maaf gitu, kayak rasa memaafkan tuh jadi lebih bikin kita tenang gitu. Tapi emang itu rada susah sih, makanya yang tadi coba dulu aja yang di awal-awal itu gitu. Jadi tuh gunanya marah tuh itu, karena kalau nggak dilampiasin tuh bisa jadi nanti kita jadi orang yang pendiam. Kamu tahu gak sih yang anak-anak yang suka nyiksa kucing itu karena dia tuh gak marah, dia pendem nih, terus habis itu dia lampiasin sama benda lain, dia nggak bisa Kucing ngerasain kan bukan itu benda. ya, maksudnya sama makhluk lain. Nah itu jadi bahaya kayak gitu, makanya mending dilampiasin, jangan sampai ditahan dikumpulin. Wah bahaya tuh kayak gitu tuh, bisa jadi penyakit. Itu juga kayak aku kan kalau dimarahin orang aku bisa pusing, bisa ke fisik tuh kayak gitu. Jadi Bahaya. bisa stroke ya? Bisa bahaya kayak gitu. Kamu takut stroke gak? Alah, udah mulai lagi nih. Aduh. Nah itu jadi gunanya marah dan tips-tips marah. Jadi pertama kalau dari kamu tadi, kurangin sensitivitasnya. Jangan gampang tersulut sama marahnya. Yang kedua, positive thinking aja, siapa tahu bukan buat kamu nyindirnya kan. Yang ketiga, kalau emang itu kamu gitu, omongin aja dulu emang kenapa kayak gitu-gitu kan. Nah terus kalau aku tadi yang keempat, selesain masalahnya. Jadi marah itu cuman adu-aduan pendapat aja. Kita ngalah aja, ngapain sih dipertahanin pendapat kita, udah ngalah aja daripada berantem, ngapain gitu. Tapi tuh Selesai- marah tuh pasti berdampingan diselesain sama masalahnya. benci gitu gak sih? Beda sih, benci kan kecewa, tapi kadang ada juga nyatu gitu. Tapi benci nanti aja kita bahas ya, ini marah aja dulu. Nah terus tadi apa, diselesain aja masalahnya. Kelima itu disalurin energinya, kayak misalnya olahraga atau nggak teriak. Pokoknya terus habis itu yang keenam kan tadi, marah itu nyakitin kan, nyakitin orang lain gitu. Makanya kalau kita udah disakitin sama orang itu, jangan nyakitin orang lain lagi. Nanti yang ada kita kayak itu apa, siklus setan tuh, muter aja terus.
lingkaran setan muter terus, jadi kita nggak selesai itu marahnya gitu sih. Jadi cari sebisa mungkin kita tuh jangan ngerugiin orang deh gitu, jangan sampai nyakitin orang lain Ya karena kalau marah nyakitin orang lain ya. Mm-mm. Ada nggak ya orang yang dimarahin tuh nggak sakit hati? Ya mungkin adalah Nabi Muhammad kayak gitu. Itu mana Nabi bukan orang. Kalau orang sih aku belum tahu ya, ibu aku kali. Tapi kadang dia marah juga. Jadi lampiasin marahnya dengan cara yang berguna. Oh itu sama acting juga boleh tuh, bikin konten marah-marah. Itu juga bagus tuh, kayak kamu tuh ngituin aku marah-marah. Sama banyak tuh orang marah-marah kan. Regen marah-marah ada tuh, pokoknya orang marah-marah tuh banyak tuh. Itu buat jadiin konten juga bisa. Gitu aja sih. Kayak Anu kalau marah-marah itu. Kayak Anu bener tuh. Kayak Anu marah-marah tuh jadi konten. Bisa tuh jadi acting gitu disalurin. Nah, jadi segitu aja nih yang bisa kita sharing ya. Nanti kalau emang misalkan apa? Menurut kalian ini tipsnya bagus gitu, silakan aja dibagiin ke teman-temannya gitu. Yang penting sih kita bikin apa? Ngobrolin ini supaya kita bisa sharing aja, siapa tahu apa yang kita omongin sekarang itu bisa berguna ya nggak sih buat kalian yang dengerin. Ngoceh-ngoceh berguna gitu deh. Iya, gitu aja sih ya. Pokoknya kalau ada salah kata kita berdua minta maaf. Kalau ada yang lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kami undur diri dengan mengucapkan assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.